Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya-tanya, kenapa ya ada yang namanya negara? Kenapa kita punya aturan, punya pemerintah? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas fondasi dari semua itu, negara dan konstitusi. Saya akan memandu Anda lewat materi yang sudah disiapkan oleh M. Fajrin, seorang ahli di bidang hukum tata negara. Yuk kita mulai. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari pertanyaan paling dasar, gimana sih negara itu bisa lahir? Terus, kita akan bedah buku panduan utamanya, yaitu konstitusi. Setelah itu, kita intip sedikit gimana Indonesia kalau dibandingin sama negara tetangga. Dan yang paling penting, semua ini artinya apa sih buat kita sebagai warga negara? Oke, kita masuk bagian pertama, asal-usul sebuah negara. Jauh sebelum ada presiden, sebelum ada undang-undang, bahkan sebelum ada bendera, semua itu berawal dari sebuah ide. Nah, di sini kita akan jelajahi berbagai teori tentang bagaimana sebuah bangsa itu bisa terbentuk. Ini pertanyaan yang udah jadi bahan pemikiran para filsuf dari zaman dulu banget. Dan ternyata jawabannya nggak sesimpel yang kita kira. Ada beberapa teori besar yang coba ngejelasin ini. Yuk kita lihat 3 teori yang paling utama. Oke, ada 3 gagasan besar di sini. Pertama, teori perjanjian masyarakat. Bayangin aja sekelompok orang ngumpul, terus bikin kesepakatan. Oke deh, kita rela lepasin sedikit kebebasan kita, asal ada pemimpin yang bisa bikin kita semua aman dan teratur. Kedua, teori ketuhanan. Nah, yang ini percaya kalau negara itu ada atas kehendak Tuhan, dan pemimpinnya itu ya perwakilannya di dunia. Dan yang ketiga, yang paling to the point, teori kekuasaan. Simpelnya, negara itu ada karena satu kelompok berhasil menaklukkan kelompok lain. Siapa kuat, dia yang berkuasa. Lanjut ke bagian 2, fungsi konstitusi. Oke, jadi negaranya sudah berdiri. Terus gimana cara menjalankannya? Apa yang bikin negara itu nggak jadi kacau balau? Nah, jawabannya ada di dalam cetak biru sebuah bangsa, yaitu konstitusi. Coba bayangin konstitusi itu kayak cetak biru atau denah waktu kita mau bangun rumah. Dokumen itu yang nentuin di mana letak fondasinya, di mana temboknya, pintunya, jendelanya. Konstitusi itu adalah hukum paling dasar yang jadi acuan buat semua aturan lainnya. Tanpa itu, sebuah negara bisa ambruk. Mari kita bedah 4 fungsi utamanya, menurut pakar hukum Jimli Ashidiki. Pertama, konstitusi itu tugasnya membatasi kekuasaan, ibaratnya jadi rem biar pemerintah nggak sewenang-wenang. Kedua, dia jadi pelindung hak asasi manusia, perisai buat hak kita semua. Ketiga, dia jadi sumber legitimasi yang ngasih stempel sah ke pemerintah untuk berkuasa. Dan yang terakhir, dia jadi simbol pemersatu, semacam perekat tak terlihat yang mengikat kita jadi satu bangsa. Kutipan ini, wah kena banget sih. Dengan membaca konstitusi, kita akan tahu bagaimana arsitektur dan rancang bangun negara tersebut. Dengan kata lain, konstitusi itu ibarat DNA sebuah bangsa. Disitulah semua kode genetik tentang siapa kita dan mau jadi seperti apa bangsa ini tertulis jelas. Bagian 3, perbandingan negara. Teori yang menarik, tapi gimana wujudnya di dunia nyata? Yuk kita bandingkan 3 negara serumpun, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, dan lihat betapa berbedanya cetak biru negara mereka. Coba perhatikan baik-baik. Perbedaannya kelihatan jelas banget. Indonesia itu republik dipimpin oleh presiden. Geser ke Malaysia, mereka itu monarki. Ada raja dan ada perdana menteri. Beda lagi sama Brunei, mereka monarki absolut, di mana sultan punya kekuasaan penuh. Sistem hukumnya pun beda. Indonesia pakai sistem hukum sipil warisan Belanda yang aturannya serba tertulis. Sementara Malaysia dan Brunei pakai common law, warisan Inggris yang banyak mengandalkan keputusan hakim terdahulu. Biar makin jelas, gini bedanya. Di Indonesia, presiden itu satu paket. Dia kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Semuanya dipegang satu orang. Nah, kalau di Malaysia, peran ini dipecah. Raja itu simbol negara, kepala negaranya, sementara yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari itu Perdana Menteri. Ini adalah perbedaan arsitektur kekuasaan yang sangat mendasar. Oke, kita masuk bagian keempat, konstitusi dan warga negara. Kita udah ngomongin teori, ngomongin sistem yang kelihatannya rumit. Sekarang pertanyaannya adalah, apa hubungannya semua ini sama kita, sama saya, sama Anda? Mungkin kita sering mikir, konstitusi itu kan dokumen lama, urusannya orang hukum atau pejabat aja. Padahal, sadar atau enggak, dokumen inilah yang mengatur hidup kita setiap hari. Mulai dari hak kita untuk bebas berpendapat, sampai kewajiban kita buat bayar pajak. Masih ingat teori perjanjian masyarakat yang kita bahas di awal tadi? Nah, inilah bagian kita dalam perjanjian itu.
UUD 1945 mengatur kewajiban kita. Kita harus menjunjung tinggi hukum, siap sedia membela negara, wajib menghormati hak orang lain, dan ikut menjaga keamanan. Ini adalah sisi lain dari koin, tanggung jawab yang datang sepakat dengan hak yang kita terima. Jadi, pada dasarnya ini adalah hubungan timbal balik. Konstitusi menjamin hak-hak paling mendasar yang kita miliki. Sebagai gantinya, konstitusi juga meminta kita untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu. Inilah keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab yang bikin sebuah negara bisa berjalan dengan baik. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Konstitusi itu sering banget disebut sebagai cermin sebuah bangsa. Saat Anda bercermin ke sana, ke konstitusi kita, gambaran apa yang Anda lihat? Apakah pantulan di cermin itu sudah sesuai dengan bangsa yang kita cita-citakan bersama? Coba direnungkan. Tentu saja, pembahasan kita kali ini baru permukaannya saja ya. Kalau Anda penasaran dan mau menggali lebih dalam lagi, semua materi ini dirangkum dari referensi-referensi berikut. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk memahami fondasi negara kita. Semoga pembahasan ini bisa memicu rasa ingin tahu yang lebih besar lagi dalam diri kita. Sampai jumpa di lain kesempatan.